السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahmatan wa rahmatullah. Pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan meraja satu permasalahan penting, yaitu ta'zim qadri shalah. Bagaimana mengagungkan kedudukan salat, yakni pembicaraan tentang kedudukan salat 5 waktu di dalam syariat Islam. Bahwasannya dalil-dalil dari Al-Quran wa Sunnah menunjukkan kepada kita salat adalah suatu ibadah yang sangat penting sekali, yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam syariat Islam. Sebab dia merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam, bahkan rukun yang paling penting setelah syahadatain. Seperti dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 rukun. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu persaksian bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan menunaikan salat. Wa ita'iz zakat, dan membayar zakat. Wa shaum Ramadan, dan puasa Ramadan. Wal hajj, dan haji ke Baitullah. Hadis ini menunjukkan salat adalah bagian dari rukun Islam. Bagaikan sebuah rumah, Islam itu memerlukan tiang-tiang. Apabila tiang Islam itu runtuh, maka akan runtuh keislaman seseorang. Sehingga ditegaskan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam, wa amuduhu shalah, wa zirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah." Landasan segala perkara adalah Islam. Dalam riwayat yang lain, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa amuduhu shalah, dan tiang-tiangnya adalah salat. Wa zirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah, dan puncak tertingginya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwasannya mentauhidkan Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah fondasi. Kemudian salat adalah tiang-tiang, sedangkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bagaikan atap yang melindungi kaum muslimin. Maka hadis ini menunjukkan kedudukan salat yang luar biasa di dalam syariat Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang-orang yang menyia-nyiakan salat. Seperti dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u asy-syahawat wa sawfa yalqawna ghayya." Maka datanglah suatu generasi yang buruk, satu masyarakat yang jelek. Kenapa mereka jelek? Kenapa mereka buruk? Kenapa mereka jelek? Karena mereka memiliki 2 sifat. Yang pertama, adha'us shalah, mereka menyia-nyiakan salat. Yang kedua, wattaba'u syahawat, mereka selalu memperturutkan hawa nafsu mereka. Ini kata para ulama adalah 2 sifat yang tidak pernah terpisahkan. Bahwasannya orang-orang yang menyia-nyiakan salat, maka mereka adalah orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Orang-orang yang menyia-nyiakan salat adalah orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Ini tidak bisa dipisahkan. Kita lihat orang-orang yang menyia-nyiakan salat itu tidak peduli dengan halal dan haram, tidak peduli apa yang mereka makan, apakah dari yang halal, apakah dari yang haram, tidak peduli apa yang mereka pakai, apa yang mereka kenakan, apakah dari yang halal, apakah dari yang haram. Oleh karena itu, orang yang menyia-nyiakan salat tidak pantas dijadikan sebagai pemimpin. Karena kalau salat saja yang merupakan tiang-tiang agama dia sia-siakan, maka urusan yang lain pasti akan dia sia-siakan. Itulah sebabnya
ulama dahulu, generasi salaf, kalau mereka ingin belajar kepada seorang guru, maka yang pertama mereka lihat adalah sholatnya. Sebab sholat mudah dilihat, nampak. Kalau akidahnya kan sesuatu di dalam hati. Jadi harus berbicara dulu baru diketahui akidahnya. Maka mereka lihat yang pertama sholatnya. Kalau sholatnya baik, betul-betul mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, mereka akan belajar kepadanya. Tetapi kalau dia menyia-nyiakan sholatnya, dalam artian dia tidak benar-benar mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dalam sholatnya, mereka akan tinggalkan. Mereka tidak akan belajar kepadanya. Ini kebiasaan salaf dahulu. Kenapa? Karena seseorang itu kalau dia sudah menyia-nyiakan sholat, maka urusan lain susah kita harapkan dia memperhatikan urusan tersebut dengan sebaik-baiknya. Maka jangan kita berikan orang seperti ini amanah, apalagi amanah yang besar untuk mengurus umat. Kalau sholat saja dia sia-siakan, dia tidak perhatikan pelaksanaannya dengan sebagaimana mestinya, maka urusan yang lain akan lebih mudah dia abaikan, dia sia-siakan, tidak diurus sebagaimana yang diamanahkan kepadanya. Lalu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, generasi yang buruk ini, generasi yang jelek ini, fasawfa yalqawna ghayya, mereka kelak akan menemui al-ghayy. Dijelaskan oleh para ulama mufassirin, al-ghayy itu ada dua maknanya. Yang pertama, dia adalah suatu lembah di neraka Jahannam yang baunya sangat busuk, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan bagi orang-orang yang menyia-nyiakan salat. Adapun makna yang kedua, al-ghayy itu ad-dhalal, kesesatan. Kesesatan hidup di dunia ini. Artinya, kalau seorang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka dia pasti tersesat. Bahkan dia sudah sesat. Bahkan dia sudah sesat. Walaupun di mata manusia, dia orang terhormat. Karena memiliki kekayaan, karena memiliki kedudukan, memiliki jabatan, atau bahkan dia dermawan. Walaupun dia disenangi oleh manusia, terhormat dia, tetapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia adalah orang yang sesat. Sebab dia telah menyia-nyiakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hak untuk diibadahi dengan ibadah salat, ibadah yang paling penting. Dan menunjukkan pentingnya salat ini, kita lihat seluruh rukun Islam, bahkan seluruh syariat Islam diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Setelah salat langsung Allah berikan kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan pentingnya salat. Seluruh syariat diwahyukan melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam, tetapi salat langsung Allah berikan dalam suatu peristiwa yang besar yang kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan salat, mewahyukan salat kepada nabinya, dan itu pun setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keringanan. Yang tadinya salat 50 rakaat, Allah berikan keringanan sampai akhirnya menjadi 5 rakaat yang senilai dengan 50 rakaat. Namun sayangnya kita lihat sebagian kaum muslimin hari ini ada yang merayakan perayaan Isra Mi'raj, padahal perayaan tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak pula oleh para sahabat. Para sahabat, kalau kita maklumi bersama, adalah orang-orang yang betul-betul memperhatikan salat. Sampai kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, la hazza fil Islam liman taraka shalah. Tidak ada tempat di dalam Islam bagi siapa yang meninggalkan salat. Tidak ada bagian. Tidak ada bagian dalam Islam bagi siapa yang meninggalkan salat. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man lam yusalli fala dina lahu. Barang siapa yang tidak salat, maka dia tidak memiliki agama. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, la imana liman la salata lahu. Tidak ada iman bagi siapa yang tidak salat. Ini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa mereka mengagungkan salat. Bersamaan dengan itu, mereka tidak pernah merayakan yang namanya Isra Mi'raj, peristiwa besar yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerima perintah salat. Tapi hari ini sebagian kaum muslimin merayakan Isra Mi'raj, pada saat yang sama mereka melalaikan salat. Lihat berapa banyak orang yang hadir ketika perayaan Isra dan Mi'raj, bandingkan dengan yang hadir menghadiri salat 5 waktu.
yang datang menghadiri sholat 5 waktu? Berapa banyak yang datang memenuhi panggilan azan? Ketika sholat zuhur, lebih banyak mana? Yang ada di pasar, yang ada di jalan-jalan, yang ada di kantor-kantor, dibandingkan dengan yang ada di masjid. Apalagi sholat subuh, berapa banyak yang tidur dan bandingkan yang datang ke masjid. Kemudian bandingkan orang yang hadir pada perayaan Isra dan Mi'raj. Dan ini sunnatullah, seperti yang dijelaskan para sahabat, bahwasanya suatu kaum itu kalau mereka melakukan suatu bid'ah, maka Allah akan hukum mereka dengan apa? Dengan hilangnya sunnah di tengah-tengah mereka. Apabila muncul bid'ah di tengah-tengah mereka, hilang satu sunnah yang semisalnya di tengah-tengah mereka. Maka mereka merayakan Isra dan Mi'raj, mereka rayakan yang tidak diperintahkan, sholat berjamaah atau minimal sholat sendirian, mereka lalaikan, mereka sia-siakan, bahkan mereka tinggalkan sama sekali. Ini sebagiannya, walaupun tidak semuanya. Jadi inilah yang terjadi. Dan Nabi SAW juga telah memperingatkan, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Umar radhiyallahu taala anhuma, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah." Barang siapa yang menjaga salat, maka salat ini akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat, kemudian menjadi bukti baginya pada hari kiamat, dan menjadi penyelamat baginya di hari kiamat. Yakni menjadi bukti bahwa dia telah benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, dan barang siapa yang tidak menjaganya, lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun. Maka salat tidak akan menjadi cahaya baginya, tidak pula bukti baginya, dan tidak pula penyelamat baginya. Wa yuhsyaru yaumil qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan dia akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama 4 pemimpin orang-orang kafir. Yang pertama Qarun, yaitu orang yang Allah berikan harta, kemudian dia menyombongkan diri dengan hartanya. Dia katakan hartanya ini adalah hasil keringatnya sendiri, bukan atas rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tenggelamkan dia bersama hartanya. Yang kedua bersama Fir'aun, seorang raja yang sangat zalim, sampai mengaku-ngaku dia sebagai Rabb, dia sebagai ilah, sebagai sesembahan. Katanya, "Ana rabbukumul a'la, ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi." Kata Fir'aun, "Aku adalah Rabb kalian yang paling tertinggi. Aku tidak tahu ada sesembahan yang lain selain aku," kata dia. Kemudian bersama Haman, menterinya Fir'aun, dan bersama Ubay bin Khalaf, yakni yang selalu menyakiti Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah di Makkah. Ini 4 pemimpin orang-orang kafir, orang yang meninggalkan salat akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama mereka. Ini peringatan bagi kita semua agar benar-benar memperhatikan salat dan menjaga keluarga kita, yakni memerintahkan mereka, mengajarkan mereka pentingnya salat 5 waktu. Demikian pula Nabi SAW memperingatkan, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-shalah." Yang paling pertama akan dihisab, akan diadili dari amalan-amalan seorang hamba adalah salatnya. Bukan hajinya, bukan puasanya, bukan sedekahnya, tetapi yang pertama diadili adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa najaha. Apabila salatnya baik, maka dia telah sukses dan beruntung. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Namun apabila salatnya rusak, maka sungguh dia telah merugi dan celaka. Dalam riwayat yang lain, apabila salatnya baik, maka akan ikut baik seluruh amalannya. Tetapi apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya. Jadi salat adalah penentu seluruh amalan kita. Kalau baik salat kita, baik seluruh amalan kita. Kalau buruk salat kita, buruk seluruh amalan kita. Walaupun kita berhaji, walaupun kita puasa, walaupun kita bersedekah, tapi kita tidak memperhatikan salat dengan baik, maka akan ikut baik, akan ikut rusak seluruh ibadah kita. Dan juga dalam riwayat yang lain disebutkan, yang pertama diperiksa adalah salat wajib. Kalau salat wajibnya terdapat kekurangan-kekurangan seperti kurang khusyuknya, kurang dalam peneladanan kepada Rasulullah SAW, kurang dalam pelaksanaannya, maka diperiksa salat-salat sunnahnya untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada dalam salat wajib. Nah, di sini menunjukkan pentingnya salat-salat sunnah untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita di dalam salat wajib. Lalu seluruh amalan diperiksa seperti itu. Diperiksa dulu yang wajibnya, kemudian yang sunnah-sunnahnya. Baik. Dan Nabi SAW bersabda
wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah, dan dijadikan penyejuk mataku di dalam salat. Sebelum beliau meninggal juga beliau berpesan, as-shalah wa ma malakat aymanukum. Perhatikan salat dan budak-budak kalian. Ini menunjukkan betapa pentingnya salat dalam syariat Islam. Baik. Adapun makna salat, jumhurul ulama mengatakan maknanya adalah doa dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa maknanya adalah doa. Akan tapi Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Fawaid itu mengoreksi makna ini dan beliau mengatakan yang benar maknanya adalah al-hulu wal ataf, yakni rahmat. Ini makna salat secara bahasa. Salat bermakna doa kalau ditambah dengan kata ala, seperti as-salatu ala Rasulillah, salawat atas Rasulullah, yang mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bermakna doa. Akan tetapi kalau salawat Allah kepada makhluknya itu bukan bermakna rahmat, bukan pula bermakna doa, tetapi maknanya seperti kata Abu Aliyah rahimahullah taala adalah as-sana alaih, as-sana alaih, pujian kepadanya. Kenapa bukan makna rahmat? Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika salawatun minallahi, ulaika salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka akan mendapatkan salawat dari Rabb mereka dan rahmat. Artinya berbeda antara salat atau jamaknya salawat dengan makna rahmat. Baik. Adapun menurut istilah yang dimaksud dengan salat adalah at-ta'abbud lillahi ta'ala bi aqwalin wa af'alin ma'lumatin muftatahatin bitakbir muhtatahatin bitaslim ma'aniyah bi syara'it makhsusah, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan serangkaian bacaan-bacaan atau gerakan-gerakan yang sudah dimaklum. Dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam, disertai niat dengan syarat-syarat yang khusus seperti dijelaskan oleh para ulama. Baik, ini makna salat. Kemudian dalam pembahasan ta'zim qadri salat, ulama membahas tentang hukum orang yang meninggalkan salat. Hukum orang yang meninggalkan salat. Orang yang meninggalkan salat itu ada dua bentuknya. Bentuk yang pertama, orang yang meninggalkan salat karena dia tidak suka dengan kewajiban salat, atau dia menentang kewajiban salat, dia tidak senang, dia tidak setuju adanya kewajiban salat. Maka ulama seluruhnya dari seluruh mazhab, baik 4 mazhab maupun mazhab yang lainnya, itu sepakat orang ini kafir. Kafir walaupun dia melakukan salat tetap kafir, sama saja. Tidak ada manfaatnya dia salat. Kalau dia membenci kewajiban salat atau tidak senang atau menentang kewajiban salat. Zalika bi'annahum karihu ma anzalallah fa'ahbata a'malahum. Allah berfirman dalam Al-Quran, mereka kafir karena mereka membenci apa yang diturunkan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan amalan-amalan mereka. Jadi ini berlaku bagi semua syariat, yang kecil maupun yang besar. Syariat apapun, kalau seorang membenci satu bagian dari syariat ini, maka dia kafir walaupun dia amalkan. Walaupun dia amalkan, dia kafir. Apakah sunnahnya maupun wajibnya, kalau seorang membenci, maka dia kafir. Jadi hendaklah kita berhati-hati. Kadang-kadang hanya dengan amalan hati saja seorang bisa kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun zahirnya nampak kesolehan. Kita lihat orang yang sholat tapi ternyata dalam hatinya tidak suka dengan kewajiban sholat, maka dia kafir. Orang yang berpuasa tapi dalam hatinya benci dengan kewajiban puasa, maka dia kafir. Wanita yang berjilbab tapi dalam hatinya benci dengan syariat jilbab, maka dia kafir. Hati-hati. Ini bentuk yang pertama. Ulama seluruhnya sepakat, tidak ada yang berbeda pendapat. Bentuk yang kedua, orang yang meninggalkan sholat karena malas atau karena sibuk atau macam-macam alasan dibuat-buat, maka yang seperti ini ulama berbeda pendapat. Yang seperti ini ulama berbeda pendapat. Pendapat Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah hukumnya tidak sampai kafir, tetapi fasik, pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar, dosa yang sangat besar. Adapun pendapat Hanabilah, hukumnya adalah kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala, sama dengan yang pertama. Dan pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Hukmu Tarikis Shalah adalah pendapat Imam Ahmad. Pendapat Hanabilah bahwasannya memang hukumnya adalah kafir juga, walaupun dia meninggalkan sholat karena malas, karena sibuk, dan macam-macam alasan berdasarkan dalil-dalil yang ada. Di antaranya
surat At-Taubah ayat ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din." Kalau mereka bertobat, yang bertobat dari kesyirikan dan mengerjakan sholat serta menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian seagama. Mereka adalah saudara-saudara kalian seagama. Ini dalam surat At-Taubah ayat ke-11. Artinya, untuk menjadi saudara seagama itu 3 syarat. Yang pertama, bertobat. Yang bertobat dari kesyirikan. Yang kedua, mendirikan sholat. Kemudian yang ketiga, menunaikan zakat. Kalau 3 hal ini tidak dipenuhi, maka belum dianggap sebagai saudara seagama. Artinya, dia masih kafir kalau dia tidak mau melakukan sholat. Lalu bagaimana dengan zakat? Kecuali zakat, ada pengecualian, meninggalkannya yang benar apabila seorang tidak membencinya, tidak sampai kafir. Karena terdapat hadis dalam riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu atau dalam riwayat Abu Dawud dan disahihkan Syekh Al-Albani bahwasanya orang yang meninggalkan zakat karena pelit atau alasan lain bukan karena dia benci, itu akan diazab pada hari kiamat. Yani sebelum dimasukkan ke surga dan neraka dia sudah mendapat azab dahulu. Kemudian disebutkan dalam hadis tersebut, "Tsumma yara sabilahu imma ila jannah wa imma ila nar." Kemudian dia melihat jalannya apakah ke surga ataukah ke neraka. Artinya meninggalkan zakat tidak sampai kafir. Kenapa? Karena ada kemungkinan dia mengarah ke surga ketika dia sudah menerima azabnya. Adapun meninggalkan sholat, maka tidak ada dalil yang mengecualikan dari ayat yang mulia ini. Bahkan ada dalil yang menguatkan, seperti dalam riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajul wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah." Antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Kemudian dalam hadis Buraidah bin Al-Husayb yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Demikian pula telah dinukil ijma' para sahabat seperti diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, berkata Abdullah bin Syaqiq, seorang tabi'in rahimahullah taala, "Kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghaira as-shalah." Kata beliau, dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap ada suatu amalan apabila ditinggalkan itu dapat menyebabkan kekafiran selain salat. Dan telah kita nukil tadi ucapan Umar bin Khattab, "Wala hadza fil Islam liman taraka shalah." Dan tidak ada bagian dalam Islam bagi siapa yang meninggalkan salat. Demikian pula ucapan Ibnu Mas'ud, "Man lam yusalli fala dina lahu." Barang siapa yang tidak salat maka tidak ada agama baginya. Dan ucapan Abu Darda, "La imana liman la salata lahu." Tidak ada iman bagi orang yang tidak melakukan salat. Ini semua ucapan-ucapan para sahabat yang menunjukkan bahwasannya pendapat yang kuat, orang yang meninggalkan salat meskipun dengan alasan malas sekalipun, dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulama khilaf, apakah meninggalkan salat yang dimaksud itu keseluruhan salat atau sebagian besarnya, ataukah dengan meninggalkan 1-2 salat saja itu sudah menyebabkan seorang itu kafir. Pendapat Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah dan Al-Lajnah Daimah lil Buhuth al-Ilmiyah wal Ifta', yakni komite fatwa yang ada di Makkah dan Madinah, itu berpendapat 1 saja salat ditinggalkan menyebabkan kekafiran. 1 saja salat ditinggalkan menyebabkan kekafiran. Akan tetapi kebanyakan ulama yang berpendapat meninggalkan salat itu kafir, mereka berpendapat bahwasanya dihukumi kafir kalau meninggalkan seluruh salat atau kebanyakannya. Ini di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Di antara penafsirannya disebutkan yaitu orang yang kadang salat kadang enggak. Maka dalam ayat ini tidak dikafirkan, tetapi hanya dikatakan sebagai orang yang lalai dari salatnya. Ala kulli hal, sangat berbahaya meninggalkan salat tersebut. Kemudian di dalam menetapkan hukum, yakni hukuman apa yang seharusnya ditempatkan di bumi ini, jadi di dunia ini dalam kehidupan bagi orang yang meninggalkan salat, maka di situ juga ulama berbeda pendapat. Pendapat Al-Malikiyah dan Syafi'iyah
Yang tadi kita sebutkan, Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat meninggalkan sholat itu tidak kafir, tapi fasik. Cuman dalam menentukan hukuman, Syafi'iyah dan Malikiyah itu berpendapat hukumannya adalah hukuman mati setelah dimintai tobat. Ini keras hukumannya. Kalau konsisten mau menerapkan mazhab Syafi'i, ini hukum mazhab Syafi'i. Orang yang meninggalkan sholat, walaupun dalam mazhab Syafi'i itu tidak sampai kafir, tetapi hukumannya hukuman mati setelah dimintai tobat. Yani negara, kaum muslimin atau pemerintah minta dia bertobat. Kalau dia tidak bertobat, maka dihukum dengan hukuman mati. Ini pendapat Syafi'iyah dan Malikiyah. Adapun pendapat Hanafiyah tidak dibunuh, tetapi diserahkan kepada hakim. Mau diapakan? Mau dicambuk atau terserah mau diapakan, tapi tidak sampai dibunuh. Lalu dipenjara sampai mati, maksudnya penjara seumur hidup, atau dia bertobat. Kalau dia bertobat dibebaskan, kalau tidak maka dipenjara seumur hidup. Jadi dua hukumannya. Yang pertama hukuman ta'zir, yaitu semisal dicambuk atau denda. Yang kedua dia dipenjara, penjara seumur hidup. Iya. Kalau dia bertobat maka dibebaskan. Adapun pendapat Hanabilah, maka hukumannya adalah hukuman mati. Ini sudah jelas. Setelah dimintai bertobat juga. Cuman bedanya dengan hukuman mati yang sebelumnya, yang ada pada mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah, bahwasannya yang pertama itu hukuman mati karena hak, bukan karena dia murtad. Adapun dalam mazhab Hanabilah dihukum dengan hukuman mati karena dia telah murtad. Sebab Hanabilah berpendapat kalau meninggalkan sholat itu kafir, maka kalau begitu apabila seorang meninggalkan sholat maka hukumannya adalah hukuman mati. Jadi tidak waktu 5 menit. Baik. Alhamdulillah masih ada tersisa 5 menit. Ada yang perlu ditanyakan, saya bersilakan. Mungkin belum jelas, tafadhol. Baik. Pertanyaannya, ini pertanyaan banyak orang sebetulnya. Sudah diwakili sama Bapak. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat di negara Islam? Nah, ini sebetulnya bukan hanya masalah sholat. Orang yang mencuri, yang berzina, bagaimana kalau bukan di negara Islam? Maka kewajiban hal ini adalah kewajiban bagi pemerintah, bukan bagi masyarakat. Bahkan masyarakat tidak berhak untuk menunaikan hukum-hukum ini. Ini dalam syariat Islam, ini hukum-hukum haknya pemerintah dan kewajiban pemerintah, bukan kewajiban masyarakat. Sebab kita dituntut merubah kemungkaran sesuai kemampuan. Yang mampu dengan tangan, maka dia dengan tangan, yaitu pemerintah. Adapun kita mampunya hanya dengan lisan, maka kita sampaikan dengan lisan. Jadi apabila pemerintah tidak menerapkan hukum-hukum ini, maka dosa bagi mereka. Adapun masyarakat tidak ada dosanya. Sehingga yang tersisa bagi kita hanya apa? Hanya nasihat saja. Bagi orang yang menyanyiakan sholat atau meninggalkan sholat sama sekali dan sejumlah hal-hal yang haram mereka lakukan, bagi kita hanya nasihat. Adapun hukuman-hukuman itu bukan hak kita, tetapi hak pemerintah. Iya. Jadi demikian di dalam suatu negara, kalau pemerintah tidak menerapkan syariat Islam di dalam permasalahan tersebut, maka itu dosa-dosa mereka yang tanggung. Kita juga nasihati pemerintah sesuai dengan syariat Islam. Cara menasihati pemerintah, yakni tidak dengan terang-terangan, seperti yang dilakukan kebanyakan orang hari ini dengan cara demonstrasi, dengan cara menyebar kebusukan atau aib-aib pemerintah di media massa. Ini bertentangan dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab As-Sunnah, Al-Imam Ibnu Abi Asim meriwayatkan dan disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah satu hadis dari Iyad bin Ghanam radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yansah li sultan fala yubdihi alaniyatan." Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, maka jangan dia nampakkan terang-terangan. Walakin ya'khudh bi yadihi falyakhlu bihi, fa in qabila minhu qadat wa illa qad adda alladhi alayhi lahu. Kalau nasihat itu diterima, maka itu yang diinginkan. Tapi kalau dia tidak terima, maka yang penting kita sudah sampaikan. Sudah tidak ada lagi kewajiban kita setelah itu. Iya. Jadi, demikian dalam menasihati penguasa yang tidak berhukum dengan syariat Islam secara menyeluruh. Iya, bukan dengan demonstrasi, bukan dengan ghibah di media massa. Yang saya kenakan sekarang itu suatu jadi komoditas. Bahwasanya media massa itu nggak akan laku kalau nggak ada berita si fulan korupsi, si fulan begini dan begitu, bahkan sampai masalah-masalah rumah tangga pejabat itu disebutkan di dalam media massa. Seakan-akan mereka juga kalau disebutkan aib-aib mereka juga senang. Ini tidak seperti yang dituntut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau pemerintah tidak
menerapkan hukum sebagaimana dalam syariat, maka itu dosa mereka. Adapun bagi masyarakat cukup menasihati, bukan dengan kekuatan. Ini juga salah. Apa yang dilakukan sebagian kelompok mendatangi pelaku-pelaku maksiat seperti tempat-tempat maksiat, bar-bar, diskotik dan sebagainya. Kemudian mereka melakukan pengerusakan di situ. Itu bukan hak mereka. Yang menjadi akibatnya apa? Justru Islam menjadi tercemar. Ya. Nama Islam menjadi tercemar. Seakan-akan orang menyangka itulah Islam yang sebenarnya. Kenapa mereka tidak dakwahi mereka dulu? Mestinya didatangi, dinasihati, diajarkan tentang Islam. Seperti itu berdakwah. Seperti itu dalam merubah kemungkaran. Baik. Wallahu a'lam. Seperti itu Pak. Habis waktu. Baik. Alhamdulillah sudah habis waktu. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.